Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya kepada awak pasamu, sehingga awak masih diberi Allah kemudahan dan diringankan langkah kaki awak sehingga bisa untuk bertemu kembali di rumah Allah yang sangat mulia ini, dan semoga langkah kaki awak sampai pulang nanti dinilai oleh Allah sebagai ibadah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian yang kedua, waktu yang awak sediakan dari mulai kedua rumah sampai pulang pun semoga bernilai ibadah dan merupakan amal soleh jawablah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita doakan kepada Allah, semoga tercurah selalu kepada utusannya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, kini sebelum Ustaz nanti disampaikan kembali, yaitu persoalan yang awak sampaikan bulan kemarin, yaitu persoalan yang sedang kini terjadi, yaitu masalah Palestina. Ya, nah, cuman ibu-ibu, kapan-kapan awak membicarakan masalah silsilah yang terjadi kini, masalah Bani Israel. Cuma dalam Al-Quran awak selalu menemui pertama Bani Israel, yang kedua ahli kitab, yang ketiga Yahudi Nasrani. Ada enggak bertemu itu, Bu? Lain dah? Kalau tidak berarti Bu nak baca Al-Quran. Nah, jadi ada Bani Israel, ada ahli kitab, ada Yahudi Nasrani. Kapatang bulan kapatang wala nyampaikan di mana mulainya Bani Israel. Bani Israel itu mulainya dari Nabi Yakub. Yakub cucu dari Nabi Ibrahim. Nah, dimulainya. Jadi Nabi Ibrahim, Ishak dari Sarah, Ismail dari Hajar. Istilah wak kaji-kaji, wak baca sejarah, wak cari-cari dalam Al-Quran, yaitu istilah mereka itu yang berdua tadi tetap satu, rujukannya ayahnya yaitu Ibrahim, cuma lain ibu, Nah, jadi ibu-ibu dan bapak, jadi dari keturunan Ibrahim Sarah, nama anaknya yaitu Ishak. Dari keturunan Ibrahim, istrinya Hajar, keturunan ke bawah adalah Ismail. Jadi ada beko Bani Ismail. Kemudian Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini diberi gelar oleh Allah dengan Israel. Saya Bu. Jadi Israel itu bahasa Ibrani, bahasa Nabi Ibrahim. Di Isra artinya kekasih, Il artinya Allah. Jadi Israel adalah kekasih Allah. Itu gelar dari Nabi Yakub. Lantas ibu-ibu jadi persoalan diamu sendiri diamu sendiri tadi awak nak tahu bodoh. Karena Israel itu adalah kalimatnya adalah kekasih Allah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, itu bahasanya bahasa Arab, Khalilullah. Kalau Israel bahasanya bahasa Ibrani, yaitu kekasih Allah, sama kekasih Allah. Lantas nama negara yang dibikin oleh Yahudi Zionis Yahudi sekarang tetap dikaitkan
didirikannya dengan Israel. Apa itu Israel? Jadi yang mengklaim bahasa ini termasuk adalah kekasih Allah. Jadi kalau melaknat negara itu beko berarti melaknat Israel. Kalau melaknat beko berarti melaknat Nabi Yakub. Jadi seperti itu, lebih licik rasanya membuat suatu istilah untuk negara yang didirikannya. Satu dulu, ya. Jadi Israel adalah kekasih Allah. Jadi Nabi Yakub, kemudian Nabi Yakub punya anak, berapa anak bu? 2 balik. Di antaranya Nabi Yusuf. Ini Nabi Yusuf bersaudara. Banyak namanya bu, banyak namanya. Ada namanya si Ruben. Ada nama anak awak lama lulus kasinan. Ada Simon. Ada beko si Lewi. Ada Yahuda. Ada Greg. Nah Greg yang pasang-pasang tu doh. Nah jadi simbol-simbol itu tetap dipakai kini gitu. Nah di simbol-simbol itu tetap diterujukannya kepada yaitu Yakub ke bawah. Jadi Yakub adalah Israel, nama lain gelar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yakub namanya Israel. Lah, paham? Kemudian anaknya ada 2 balik orang. Di antaranya Yusuf. Ini Yusuf bersaudara, lain ibu, 2 balik itu lain ibunya. Ya, lain ibunya. Yusuf lain dari ibunya, Yahuda lain dari ibunya. Biar kalau udah sejadahnya ada 4 ibunya dari 2 balik tadi. Nah, apa-apa dan ibu-ibu disitulah mulai awak mengenal Bani Israel dari keturunan Nabi ya. Jadi Nabi Yakub bukan Bani. Istilah tadi nama dari Nabi ya. Kapan Nabi Bani Israel tadi keturunan ke bawah sampai Nabi Isa itu Bani Israel. Bani itu anak. Nah anak keturunan Israel Nabi Yakub. Nah sementara bapak dan ibu yang anak-anak Nabi Yakub yang 2 balik orang tadi yaitu Muslim. Babu, Muslim. Beko ibu kecil lo beko. Oh, kan Nabi Yakub kan Yahudi itu belum. Kapan Yahudi itu lahir? Belum. Nah, jadi ibu-ibu yang 2 balik tadi, yang anak Nabi Yakub tadi, ini Muslim, ini mengakui Muslim. Ma contohnya mengakui yaitu surat 2 Salatin 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu menjadi saksi saat mau akan dijemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sedih lalu? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Bapak dan Ibu, itu anak dari Nabi Yakub yang 2 balik tadi termasuk Nabi Yusuf di dalamnya. Ketika Nabi Yakub meninggal dunia, Nabi Yakub bertanya ke anak yang 2 balik tadi, apa pengakuan anaknya tentang penyembahannya, tentang pengabdiannya kasihan.
Karena selama hidup Nabi Yakub melihat anak-anak yang dua balik orang tadi satu dengan yang lainnya tidak ada kecocokan. Terjadi suatu hal yang tidak baik di antaranya karena Yusuf sangat dicintai, sangat disayangi oleh Yakub. Terjadilah suatu persaudaraan yang tidak baik sehingga rencana dari saudaranya tadi mencelakakan Nabi Yusuf. Nah, kemudian apa kata ayahnya? Yakub ketika meninggal, ya Allah, apakah kamu menyaksikan ketika Yakub sedang dalam keadaan maut, dalam keadaan sakaratul maut? Tentu tidak menyaksikan, tapi Allah kabarkan kembali berita-berita dahulu yang ada dalam Taurat, yang ada dalam Zabur, yang ada dalam Injil ke dalam Al-Quran. Makanya kaji umi sebelumnya dulu kalimat al-yauma al-yauma akmaltu. Jadi penyempurnaan agama Islam disempurnakan oleh Allah ketika Nabi Muhammad wukuf pada Arafah, tetap Muslim, tetap Islam agama. Jadi Yahudi Nasrani kapan? Nanti dulu. Nah, jadi tanda orang yang beragama Islam, pengakuan anak-anak Nabi Yakub tadi ditanya oleh Nabi Yakub, "Ma ta'buduna min ba'di?" Kalau ayah tidak ada nanti, ayah kalian sembah. Lantas semuanya mengakui, kami akan menyembah Tuhan engkau, Tuhan nenek moyang engkau, yaitu Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ismail, Tuhan Nabi Ishak. Nah, Ismail anak Nabi Ibrahim, ibunya Hajar. Keturunannya ke bawah Nabi Muhammad. Ishak anak Nabi Ibrahim, ibunya adalah Sarah. Keturunannya Yakub ke bawah sampai Nabi Isa. Jadi Bani Israel itu banyak nabi di sini. Nah, kini ibu-ibu ungkapan mereka tadi, kami menyembah Tuhan engkau, Tuhan nenek moyang engkau, yakninya Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ismail, Tuhan Nabi Isa. Siapa itu? Ilaha wahidah. Yang sembahnya cie Tuhan yang apa pengakuannya leh? Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu, pengakuan mereka. Jadi tetap muslim, tetap imannya kepada Allah. Belum lagi Yahudi Nasrani. Makanya Bani Israel dulu keturunan Nabi Yakub. Mereka muslim, mereka mengakui Allah itu satu, Allah itu yang disembahnya, tidak ada yang lain selain itu. Nah, sudah ibu? Paham risiko dulu masalah keyakinan? Nah, sebab beko ibu-ibu, keturunan yang di bawah itulah beko. Sama dengan ajaran Islam, semakin tahun ke tahun, akhirnya diselewengkan, kadang-kadang disasean. Maka dari itu ibu-ibu turun beko Zabur, turun beko Taurat, turun Injil. Nah, keturunan tadi itulah ibu-ibu sejarahnya. Yusuf memerintah di Mesir, iya kan? Iya. Ketika Yusuf memerintah di Mesir, yang Bani Israel yang ada di Palestina, anak Nabi Yakub yang dua balai orang tadi pindah ke Mesir. Sudah? Kita bayang? Pindah ke Mesir. Nah, setelah Yusuf ke bawah, dipimpinlah Mesir oleh Fir'aun. Pernah mendengar cerita Fir'aun? Seorang pemimpin yang bijaksana atau seorang pemimpin yang sangat zalim? Jadi Bani Israel yang dua balai orang tadi itulah berkembang di Mesir, dan di Mesir selama kepemimpinan Raja Fir'aun, Bani Israel dijadikan budak oleh Fir'aun. Ditindas, diambil alat tonyo, dijadikan budak, bahasa lupa awak ibadah dan di Belanda. Nah, kemudian
ibu-ibu, ketika Bani Israel ditindas oleh Fir'aun, maka Allah mengutus Musa untuk menyelamatkan Bani. Jadi Musa tetap dari Bani Israel. Nah, jadi Bani Israel yang dari Mesir diselamatkan oleh Allah melalui Musa. Musa siapa ini? Keturunan dari saudaranya Yusuf. Yo nama-namanya lah ibu. Beko salah-salah lo ambo beko malataannya itu. Pokoknya saudara Yusuf tu lah gitu. Beko ada saudaranya beko melahirkan keturunan ke bawah Musa, Musa, Harun, Zulkifli. Beko Yahuda beko ke bawahnya Daud, Sulaiman, kemudian Yahya, Zakaria, Yahya, kemudian dan Isa. Tapi itu artinya Bani Israel itu banyak keturunan nabi di sini. Jadi pertama dulu sampaikan ke ibu masalah Palestina, ya kan? Palestina. Jadi Nabi Ibrahim bukan orang Palestina, tapi orang Irak. Nah, kemudian ibu-ibu dari mereka kota yang tertindas diutuslah Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dari cengkraman dan kekejaman Fir'aun. Bebaskan Bani Israel yang di Mesir. Nah, ibu tahu tak cerita Musa ketika lahir kekejaman Fir'aun. Karena disampaikan oleh orang yang pandai ketika itu, yang ahli-ahlinya ketika itu dikumpulkan, dibicarakan bahasa ada yang akan menggantikan engkau Fir'aun, seorang yang akan menggantikan kedudukan engkau berasal dari Bani Israel. Itulah Musa. Saking tak menerimanya Fir'aun dengan kedudukannya tadi dilemserkan melalui Bani Israel, maka dibuatlah suatu rencana oleh Fir'aun bahwa rencananya dikumpulkan orang Bani Israel yang hamil. Jadi ada sensus bu. Nah sensus penduduk doh, sensus mengumpulkan memberitahu siapa orang Bani Israel yang hamil. Dan bisa berkaitan dengan Fir'aun zaman kini. Nah, makanya ibu-ibu, rencana mereka dibuat rencana, disensus, dibuat beko daftar siapa orang Bani Israel yang hamil, beko ditunggu kategorinya kemalayan. Rencana mereka, kalau lahir anak manusia dibiarkan hidup, kalau lahir anak laki-laki langsung disembelih. Awak kan tahunya bunuh nak bu. Disembelih bu. Anak baru mencogok, baru lahir langsung disembelih. Kejam tak? Kejam tak? Bagaimana dengan keadaan sekarang? Dulu baru lahir anak mencogok langsung disembelih. Ini anak-anak Palestina. Aduh, kakinya buat calik ya, agak rasulnya. Kakinya kena rujang tak kena apa, tapi keluar tulang. Tapi mereka anak ketek tadi nak menangis. Nah, tapi artinya Fir'aun kini sama cuma caranya berbeda. Jadi Fir'aun dulu memerintah, memimpin, ia dengan kekejamannya tadi, takut kursinya dirampas, takut dilenserkannya, akhirnya buat tipu daya, buat suatu perencanaan membunuh bayi yang baru lahir. Ingat bu, wa makaru wa makarallah innallaha. Jadi mereka buat rencana, Allah buat rencana Allah yang paling terbaik. Apa rencananya? Ketika ibu Nabi Musa hamil, kan orang Bani Israel tuh. Nah, kemudian ketika itu ibu-ibu diilhamkan kepada ibu Nabi Musa, ketika lahir nanti anyekkan ke Sungai Nil. Nah bu, nah
Nah, ketika anjing kama tibo di istana Fir'aun. Firaun tadi kan membunuh setiap bayi dilahirkan, takut dilengsarkan kekuasaannya. Namun Allah punya rencana lain. Dibawa anak-anak tadi, dihanyutkan ke sungai, didapailah oleh sang pemaisuri. Dibawa ke istana. Di bawah istana ibu-ibu, Fir'aun pun tak kajui. Kok ada anak di siko padua, ini lah berusaha untuk membunuh anak bayi. Kok ada anak bayi di dalam istana. Jadi yang istrinya pun memberikan suatu moto untuk bisa meyakinkan Fir'aun, biarlah mungkin ada berkahnya untuk rumah tangga nanti. Tapi karena Fir'aun masih jadi saja dengan kehadiran anak tadi, diujilah anak bayi. Ujiannya bu? Nah, kalau memang ikut seorang nabi, seorang rasul, pasti walaupun bayi ini kan bisa memilih. Dia susu segala, dia baru api. Nah, kalau menurut ibu bisa nak seorang bayi memilih dengan tape? Kalau bayi biasa tidak akan bisa memilih dengan tape. Akhirnya Allah pun membisikkan, Allah pun memberikan kepada, mewahyukan kepada Nabi Musa, yaitu ambil baru api. Nah, lalu mulai senang bu, lalu mulai senang Fir'aun. Kau kan Nabi kau dong. Kalau Nabi tadi kau pasti yang diambilnya adalah susu. Kau nak Nabi, lah senang. Ati Fir'aun lah dapet. Akhirnya karena bayi membutuhkan ASI, membutuhkan air, susu ibunya. Setiap orang yang dibunuh ibu tadi, anak yang dibunuh oleh Fir'aun tadi, disuruh datang ke istana untuk menyusukan Musa. Dia nama Musa menyusui. Jadi seleksi juga Musa bu. Lah seleksi juga Musa. Jadi anak-anak Palestina ibu-ibu, walau mau punya kelaparan bu, tidak mesti rabu bagainya doh, dia tunggu antriannya elok-elok. Kalau anak bagi kalau cerah bisa dua lah. Nah, di Musa seleksi. Kau nak susu ibu ambo kodo, kau indah kodo. Akhirnya bahaya ibu, datanglah utusan saudara Musa menyampaikan istana ada seorang ibu yang kamu menyusukan. Kembalilah Musa ke pangkuan ibunya kembali. Dalam mungkin istana dulu. Dah, pertama aku sampaikan kepada ibu atas kekejaman Fir'aun. Dan apa pula lah kekejaman yang terjadi kini. Sama tak Firaunnya bu? Samanya bu? Iya. Nah, kini Firaun kini kok berasal dari keturunan itu yang diselamatkan oleh Musa. Nah, kemudian Musa ketika belum diutus diberikan wahyu oleh Allah, disuruh Musa dulu ke negeri Madian karena di sana ada seorang nabi namanya Shu'aib. Nah, kalau dulu bukan jalur Bani Israel tapi di negeri Madian. Nah, setelah diutus Musa kembali ke Fir'aun untuk menyatakan dakwahnya kepada Fir'aun, Musa minta kepada Allah, ya Allah, agi ambo pendamping dari saudaramu sendiri, karena lidah ambo susah mengecek, tidak akan bisa ambo mengecek dengan pasti. Rabbis rani wa yasirni wahlul doa Nabi Musa bu, agi ambo seorang kawan nyu nabi dari keluargaku, itulah Harun. Dia Harun kok juru bicaranya Musa bu. Kalau kini juru bicaranya Hamas ya Abu Ubaidah. Nah, itu terkenal ini mah bu. Sehingga anak ambo apa gue elok ini kok caranya membuat tutup muka Abu Ubaidah. Juru bicaranya Hamas. Nah, Harun adalah juru bicaranya Musa. Artinya apa? Musa susah karena lidahnya dah tabaka tadi dia baru api.
Nah, makanya ibu-ibu, Musa diutus ke Fir'aun, dikecen elok-elok nak nama jua, tak berhasil usaha Musa, kemudian Allah pun mengutus kesekian kalinya untuk memerangi Fir'aun. Jadi Nabi Musa memerangi Fir'aun yang tugasnya menyelamatkan Bani Israel. Nah, itu tetap masih Muslim, masih Tuhannya Allah. Kemudian setelah Bani Israel diselamatkan Musa, lah menyeberangilah laut. Kamanya Pak Ibu? Kamanya Pak I? Itulah negeri yang dijanjikan, Palestina. Akhirnya ibu-ibu akhirnya Nabi Musa masuklah ke dalam keadaan berbungkuk, lalu berdoa lah. Mudah-mudahan kesalahanmu yang berlalu akan diampuni oleh Allah. Awak bisa membaca dalam surat Toha dari surat Toha tu bisa membaca dari Al-Baqarah tu dari ayat 49 pun ibu bisa baca nanti. Buka. Nak ini dah rumah. Inilah mula beko buka ini tu menunggu ibu baca lo dulu. Dan ketika Bani Israel sudah diselamatkan Musa, kemudian tiba di sebarang sementara Fir'aun dengan bala tentaranya baru artinya mereka bapak dan ibu-ibu menyikapi keadaan kini ya, tapi yang tetap kosong. Ketika masih ada peluang kosong, Allah akan membiarkan waktu kosong. Nah, ketika ada usaha peluang masih ada dan awak berusaha ke situ, Allah akan membiarkan awak untuk menempuh jalan tadi. Tapi kalau awak tasapi seperti Musa, di muka adalah Fir'aun dengan tentaranya, di belakang adalah laut, tak ada ya Allah, baru nyerah pada Allah, tak ada jalan ya Allah, tak ada yang kamu lakukan, baru Allah turun tangan. Jika nak maka Allah mengabulkan. Masa seperti itu berarti Allah masih lagi awak peluang. Apakah doa awak, apakah mungkin cara awak di medsos, atau mungkin awak mendonasi. Artinya bahabu masih bisakah awak berjuang kini? Allah akan menangguhkan pertolongannya dengan apa? Dengan Allah memberikan awak kesempatan untuk peduli dengan saudara awak di Palestina. Nah, ketika ibu-ibu, ketika Bani Israel sudah diselamatkan tadi, Allah pun memberi bantuan kepada Bani Israel yang sudah diselamatkan. Bantuan pertama ibu-ibu, yaitu Allah naungi mereka dengan awan. Abu, ibu rumah ada? Piawai dari Mesir tadi diusir, kamu dekat gini kok diusir kemarin ada rumah-rumah tinggal hancur. Nah, dilindungi awan bu. Hari panen awan yang melindungi sejuk tak? Sejuk. Yang kedua, bantuan Allah kepada Bani Israel yaitu memberikan makanan. Bu, kalau ada makanan. Makanannya manna wassalwa. Makanan bu? Dia pernah bu makannya. Nah, kalau saya lihat tabiat-tabiatnya libuan, lah mulai. Padahal diselamatkan oleh Nabi Musa, lah tiba di Palestina tanah yang dijanjikan. Allah pun membantu menaungi dengan awan, dan Allah punlah membantu memberikan makanan. Tapi apa tabiatnya Bani Israel? Buka dulu ya bu, buka dulu. Surah 2 ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang lain-lain dari rezeki
saja tempat negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada Bani Israel kembali. Nah, namun ibu-ibu, tabiat pertamanya setelah dia dinaungi dengan awal dia makanan mana dan masalah, tapi apa kata Bani Israel ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Bir'ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang diturunkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang ada, dan bawang merah. Ia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ada dia makanan tadi? Apa permintaannya? Ya Musa, mohonlah kepada Tuhanmu, kami dah sanggup doh, ya cie macam makanan mana wasawaku. Tolong Musa, agilo kami sayur mayurnya, mentimunnya, bawang merahnya, bawang putihnya, kacang adanya, kami kamu berpecah. Ya sama tak kak ibu? Ibu misalnya sambar, ya ayam saja tuh kecil ibu. Bosan ayam jom. Sekali kau suruh naik di kolam, artinya apa? Dia memilih. Lai bersyukur. Maka watantah ya Bani Israel azkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Allah tantang, hai Bani Israel, ingatlah nikmatku kepadamu. Itu salah satu nikmat Allah. Diselamatkan oleh Allah melalui Musa dari kekejaman Fir'aun, kemudian dinaungi dengan awan, kemudian dia makanan, tapi tidak coba besok. Akunya kebun kecil Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini kalau nggak bersyukur, apa kecil Nabi Musa? Ola atas tabediluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian meminta yang buruk pengganti yang lebih baik? Artinya mana ada sesuatu apalah makanan terbaik, kenapa kalian minta yang buruk? Sudah tu nyogotok jua ingin itu, kau itu jua yang kalian inginkan. Kece Nabi Musa, pailah ke kota, pailah balik ke Misra, bisa Mesir, bisa kota, Misra itu kota.
Baliklah ke Malaysia tu balik banyak di sini. Baiklah kota tu balik adu di sini. Akhirnya inya ditimpa kehinaan oleh Allah. Tadi Allah lah menyelamatkan Bani Israel, tapi dia kena ketamakannya makanya kecil Allah. Buka kembali surat kedua ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law ammaru alfasana fama huwa bimuzahzihi minal adabi ay mu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Dan engkau memaksakan bagi mereka orang-orang Yahudi manusia yang paling utama akan kehidupan dunia. Bahkan lebih ramah dari orang-orang Muslim. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Itu manusia paling utama. Pertanyaannya, kalau dulu umat Islam yang lebih tamat dari itu kira-kira di mana masuk golongan itu? Maka mohon kepada Allah dalam setiap solat, mohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, buka cara-cara jalan-jalan untuk dia cari-cara yang orang-orang Yahudi, yaitu orang yang memurkai, dan bukan jalan atau cara-cara orang yang memsesatkan. Jangan ya Allah. Jadi aku memacu sifat-sifat itu kepada awak buat sehingga Nabi Allah memerintahkan pada Rabbi untuk membaca itu. Dasar solatnya umat Islam, dasar solatnya awak ibu-ibu kalau tidak baca Al-Fatihah. Di antaranya Al-Fatihah di dalam tadi awak mohon kepada Allah jalan yang benar, jalan yang lurus, bukan jalan orang Yahudi yang memurkai Allah, bukan jalan orang yang sesat itu Nasrani Allah. Kira-kira ibu-ibu yang awak lakukan selama iukah menurut syariat agama awak Islam yang disempurnakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, atau cara-cara mereka yang awak pakai? Nah, itu cie baru buat cie masalah makanan, belum masalah keyakinan. Makanya ibu-ibu kalau awak memang orang beriman awak ya sami'na wa ata'na. Kalau artinya lain itu kebenaran yang memang yang diperintahkan kepada awak wa sami'na wa ata'na kalau orang beriman. Tapi kalau ikut mungkin kalau sampaikan orang contoh di dalam Al-Quran kan ada itu. Kalau di dalam majlis, kalau disuruh untuk berdiri, disuruh untuk tagak atau duduk, ya nah, iya. Kalau disuruh merapek, mau tak merapek? Dah aku sibuk saja yang di tiang gua nak sampai menyandar. Nah, kalau bertahan juga seperti itu, kira-kira enggak pola-pola atau cara mereka tak pakai dewan. Akhirnya ibu dalam majlis ada aturannya, bu rapatkan tercuk ustaz masjid benar. Tapi kenapa awak masih punya sikap yang agak entah ala namanya sisibo entah kareh kapaluan tawaan. Siapa kerana guna kapaluan? Ya artinya bahwa memang dalam majlis ada aturan, rapatkan. Itu ya dalam salat, rapatkan. Makanya baca Nabi dalam salat, kalau awak disuruh untuk merapatkan salat, lunaan hati. Siapa nama merapatkan anu hati? Lunak kare. Makanya Nabi kalau disuruh untuk merapatkan, lunakkan hati, rapean. Kalau tak disuruh yang katanya kalau ini mengagak rapean. Tapi kalau nak nama awak merapean, tanda hati kare atau kami lunak. Hati ibu saya tu.
Nah, dikaji tadi pada ibu-ibu. Di sanalah ibu-ibu kepongahan atau ketamaan orang Yahudi. Saya boleh lebih tamak lagi dari orang Muslim. Apa yang terjadi ini? Tamak kan? Aku punya nyum? Tidak. Nah, kemudian yang lebih bahaya oleh ibu-ibu, yang lebih bahayanya orang Bani Israel yang diselamatkan oleh Musa tadi, ketika Nabi Musa tinggalkan Bani Israel tadi dengan Harun, karena Nabi Musa diperintahkan pergi ke Bukit Sinai untuk menerima Taurat. Barari bu 30 malam disempurnakan dengan 10 malam lagi. Nah, 30 malam disempurnakan dengan 10 artinya 4. Bisa tak Tuhan mengambil suatu pelajaran dari Nabi Musa pergi ke Bukit Sinai dalam rangka untuk Allah memberikan aturan agama, yaitu dalam kitab Taurat dalam 30 malam 4 tambah 40 malam, jadi cukup 40 malam. Bisa tak mengambil untuk umat Islam? Ramadan barang. Penyempurnaannya barang. 10. Bila tu awal dengan akhir. Nah, di kadang-kadang apa ibu? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nabi Musa bertahan atau di Bukit Sinai tadi dalam rangka untuk memantapkan Al-Qur'an atau Taurat yang diberikan 30 malam tambah 10 malam. Apa bedanya dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan? Ada perkara boleh panggilan fasilitasi terwali atau. Nah, makanya ibu-ibu yang paling sangat zolim mana yang orang Bani Israel itu tadi, yaitu ketika Nabi pergi sampai 30 malam ditambah 10 malam tadi, apa yang terjadi setelah peninggalan Nabi Musa? Abu, mari Pak buka dulu deh. Misalnya tadi wajahnya sampai ke bawah, buka balik dulu, surat dulu, ayat 9 dulu. Artinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut Fir'aun. Mereka menyumpahkan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka memilih anak-anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Lanjut. Dan ingatlah ketika kami membela kamu dulu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dari dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kami Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya. Dan kami menjadi orang yang zalim. Nah, tunggu dulu. Itu yang sampai 9 seperti yang sampai ibu tadi. Setelah itu ibu-ibu sampai 10 malam bego di surah At-Taubah 20 bego ibu, yaitu 142 menjelaskan 30 malam kemudian disempurnakan dengan 10 malam lagi. Ya, kalau itu kan langsung 40. Nah, nanti surah At-Taubah ibu cari nanti yaitu ayat 142. Ya. Kini ibu-ibu, nah setelah peninggalan Nabi ditinggalkan Bani Israel tadi di tempat yang telah dijanjikan, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Mereka jadikan anak sapi sebagai sembahannya. Dah mulai bu?
dah mulai wa nahnu apa ilaha wahidah. Nah, lah mulai bu keyakinan tadi bu disesatkan. Menganggap anak sapi tadi itu yang disembahnya. Bahkan yang lebih parah lain, inye, kecenya lanjutkan ayat tadi. Kemudian kami memaafkan kamu. Setelah itu agar kamu bersyukur. Bu dan Bapak, walaupun seperti itu kerajaannya tadi, ya rasanya indah menyembah Allah, tapi Allah tadi dia sekutukan dengan anak sapi, tapi Allah memaafkan. Aja Allah memaafkan Bani Israel itu, Bapak. Dimaafkan. Lanjut. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab Al-Quran agar kamu memperoleh petunjuk. Lanjut. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kami benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Karena itu bertobatlah kepada Penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi Penciptamu, dan dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Nah, Ibu, diterima tobatnya? Diterima? Dah, sudah tu acik lagi, kecil Ibu ya. Acik lagi, lanjut cik lagi. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka hari kami menyembahmu dan kamu menyaksikan. Nah, ibu-ibu, ya, untuk yang kali ini, yang Musa Umi sampaikan ini kok sebatas sampai di situ dulu, yaitu masih Bani Israel yang sudah mulai melenceng keyakinannya. Paham sampai situ dulu? Paham sampai di situ dulu? Insya Allah ibu-ibu awak akan bisa nanti akan mereka nanti dulu siapa itu ahli kitab. Ahli kitab setelah Zabur, Taurat atau beko Injil. Setelah itu baru berdiri negara agama Yahudi Nasrani. Tapi masalah keyakinan mereka tetap mengakui Allah itu Tuhannya, tapi beko dijadikan Allah punya anak. Makanya dalam ayat tadi malahnya minta cadian. Kalau kami tidak akan beriman sebelum mereka lihatkan dengan jelas Allah tuh. Itu permintaan yang sangat luar biasa. Nah, ya karena waktu ibu langkah banyak mampu ambil waktu mampu. Ya mudah-mudahan Ustaz memaafkan ibu. Nah, itu saja ibu-ibu, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.